Shalom. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di Tuhan. Selamat sore, selamat berbakti dalam kasih Yesus. Saya undang semua jemaat bagi berdiri dan mari kita persiapkan hati dan hati kita untuk memuji kemuliaan Tuhan. Dan kita angkat pujian penyembahan kita oleh karena Tuhan.
menyertai ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami Tuhan pribadi sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami akan mulai Bapa ibadah kami pada sore hari ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya kita akan lagi dengan ujian kasih yang akan
Ada yang
yang udah dijalankan. Kau yang membuat mujizat secara Yesus, kami yakin dan kami percaya. Yang membelas itu adalah Tuhan Yesus yang sanggup penolong dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, oh Allah yang kami sembah Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baiknya buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Tuhan. Terlebih Tuhan kami mendengar firman. Mari kusucikan hati-hati pikiran kami, layakkan kami menerima firman. Sembunyikan hamba-Mu di belakang sana. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong akan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup Tuhan menolong akan kehidupan kami semua. Seberapa ada saat ini Tuhan, mari kusucikan hati dan pikiran kami. Bukan karena kuatan karena kami, bukan karena Tuhan kehidupan kami, tetapi kami serahkan hanya ke dalam tangan. Engkau yang setiap saat menolong, Engkau setiap saat memberikan mujizat sejauh Tuhan berkehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oh Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup mengerjakan kehidupan kami. Engkau adalah jawaban bagi kehidupan kami. Tak dapat kami jalan sendiri tanpa Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin betapa kami rindu dan haus akan firman. Kerinduan kami hanya Engkau yang sanggup menolong, menyertai setiap langkah dan kekurangan kami. Sucikan Tuhan, seberapa ada saat ini kami sudah memberikan korban persembahan polian besar. Tuhan yang membalas turut dengan janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, meteraikan dalam kehidupan kami, agar Tuhan kami boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami siap untuk mendengar firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah menyenangkan hari Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Bagaimana dari hari Minggu ya, kita berjumpa, Senin, Selasa, Rabu ketemu lagi. Ya, amin. Di tempat ini, di gereja ini, di rumah Tuhan, dengan berbagai macam keadaan, situasi, baik itu kesehatan. Ya, saya mulai terganggu batuk saya, nggak tahu kemana dari siapa, cuma gatal tenggorokan ini biasa. Kalau kebagian firman Tuhan ada aja ya, iblis yang mengganggu untuk apa? Saya suara saya memang kecil ya, beda sama istri saya ya, suaranya belum mungkin. Ya, soalnya itu 11-12 sama Mas Riano. Terbuat dari asbes. Tadi saya mau kesaksian tapi di firman Tuhan aja kesaksian. Tadi karena buru-buru, ya sedikit buru-buru lah. Saya pikir tadi ngantar jemput Aca ya, itu udah di posisi di Mitra Sehat. Memang ada macet belak depan saya Pak, truk box besar. Saya pikir kalau mobil besar, ya, besar, ya, mobil besar. Nah, kalau mobil besar saya pikir dia akan pelan. Apalagi sudah masuk daerah Mitra Sehat, kan daerahnya ramai. Kalau di situ kalau udah jam 5 sore itu udah ramai banget. Ya orang lalu lalang itu ramai sekali. Nah, saya pikir, di depannya truk itu ada mobil lagi yang mau belok masuk gang sekali.
Jadi dia ngerem kan. Nah dia ngerem, saya lihat dari kanan kosong nih, depan saya kosong, oblong-oblong. Nah saya pikir kan dia kan ngerem truk ini kan. Posisi saya udah kasih rating, saya kasih klakson. Tim saya mau nyalip nih, karena truk pasti nggak kelihatan. Saya klakson tim. Ternyata truknya ngikut gas. Bareng-bareng ngegas, udah tahu motornya motor baru sih baru. Cuma memang kan cc-nya nggak kayak yang punya Bugatti ini. Tukar bener. Dari yang gede. Seneng banget Mas Bes. Apa jadi ketua Asbes ya, yang Asbes. Nah, tiba-tiba kan yang di tikungan itu tuh ya, tikungan tuh ya ada gang kan ya, suka keluar tuh, ada keluar motor, terus dengan tempo sesingkat-singkatnya ngebut dia dari tikungan itu terlalu ngebut, karena pikirnya dia kosong, langsung ngebut. Saya nggak dapat karena mobilnya motornya kenceng. Coba kalau pakai motor gede, mungkin nggak akan dapat saya. Jadi saya klakson kenceng dan pasti saya tabrakan sama motor itu. Jadi truknya itu udah mau nggak mau ke kiri. Saya pikir ini truk gelo apa gimana sih? Ternyata udah badannya gede, maunya di tengah digas lagi. Nah bener, udah saya dapat nyalip. Truknya ini puji Tuhan, truknya itu dengar klakson saya. Minggir dia akhirnya. Minggir, saya lihatin kan ke supir yang tadinya mau maki-maki tapi nggak akan beneran, cuma capek bener tikung sud. Pas lihat kereta api, ya Tuhan sama juga bener bosan nyari tadi mana. Nunggu aja kan pikirannya kan mau cepet-cepet sampai di gereja. Soalnya kan tugas saya masih banyak. Emang Anda tugasnya akan sama pipi ya? Iya dong, pasti itu. Ya, masuk ke kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam kehidupan ini paling senang kalau kita ada yang bantu, benar? Baik itu dalam pekerjaan, dalam sekolah yang sekolah kayak Asia, Extra Moses, ya, dalam apa ya, rumah tangga. Kalau ada yang bantu itu senang kan? Benar pasti repot. Sekarang kemana-mana berdua, ya, ngambil motor berdua. Nggak di Cirebon, nggak di Bandung, nggak di Hobbit, semuanya berdua aja. Waduh. Saya ini perenya Pak Suryato mujarab ini, ya. Jadi kalau ada yang bantu akan lebih apa ya, istilahnya lebih enak, ya. Dulu kalau seingatan saya ya, soalnya saya paling kecil, mami saya itu yang nyuci, papi itu yang jemurin, ya. Dan itu jemurannya ada aturannya loh, Bapak Ibu. Ada aturannya. Yang besar di mana, sebelah mana, yang kecil di mana, itu harus bagaimana posisinya, kerah ini harus bagaimana, itu ada aturannya Pak Bisa. Harus dijepit, wah beda sama sekarang. Sekarang nggak tahu yang di atas tugas istri saya. Nah di rumah tangga pun seperti itu, ya. Walaupun mungkin bagi orang laki-laki nyuci jemurin itu apa ya, sepele ya, tapi di keluarga Kaligan memang kita dididik seperti itu, harus bisa nyuci, ya. Malah abang saya itu paling perfect orangnya, Yusak itu paling bersih, ya. Itu kos-kosan aja tuh biduri tuh nggak ada debunya, beda sama saya, malah ada sawangnya. Saya nggak pernah disapu ya. Nah kalau dalam kehidupan ini ada yang membantu kita, paling senang banget kan. Enak, tenaga kita itu nggak akan capek, ya. Yang punya toko misalnya kan, kalau ada karyawan, enak kan, karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang memang berat-berat, ngangkat-ngangkat, itu karyawan, ya. Atau disuruh-suruh, ya, nggak akan capek. Ya, dalam rumah tangga pun sama, tugas suami apa, tugas istri apa, saling membantu. Itu paling enak. Begitu juga dalam pelayanan dalam gereja. Ya, di dalam gereja pun, ya, jemaat harus membantu. Harus, bukan lagi enggak. Jemaat harus membantu gembalanya. Ya. Coba
di satu gereja yang ya seperti kita lah, yang jalan kolekte ibu gembalanya misalnya, yang pemain musik bapak gembalanya, WR bapak ibu gembalanya, nggak mungkin kan? Harus butuh jemaat yang menjalankan kolekte, harus butuh jemaat yang main musik, benar? Harus butuh jemaat yang WR, harus butuh jemaat yang singer. Ya, semua harus dibantu di dalam gereja ini. Ya, bahkan bukan hanya pelayanan itu, bahkan pelayanan khotbah pun bisa. Jemaat loh, kok bisa? Oh, dan jemaat bisa kok bisa. Loh, tiap minggu pagi guru-guru sekolah minggu khotbah apa dongeng? Khotbah. Ya, mereka itu khotbah tentang Tuhan Yesus, menceritakan Tuhan Yesus. Nah, jemaat pun bisa khotbah, apalagi kalau sudah di gereja besar, dia akan ada jemaat-jemaat yang memang sudah diteguhkan untuk menjadi pembawa firman. Seperti di konser-konser gitu ya. Kayak Pak Srianto itu punya konser berapa orang, misalnya 7 orang. Nanti diketuai sama Pak Srianto. Nah, nanti Pak Srianto itu bisa bawa firman dengan ada bukunya, ada pedomannya. Jadi tidak lari dari kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam kehidupan ini, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kalau ada yang membantu, itu segala sesuatunya mudah. Ya. Nah, bagaimana kalau yang membantu itu terbatas? Manusia itu terbatas. Enggak setiap hari ada, enggak setiap saat bisa membantu. Walaupun ada belum tentu mau. Walaupun bisa belum tentu mau. Itu manusia. Tapi ada satu pribadi yang akan, ya, dia akan 24 jam membantu kita. Yang dia akan selalu hadir di dalam kehidupan kita di segala sesuatu, ya, segala kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita bisa baca bersama-sama. Roma 8 ayat 28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu sesuai dengan rencana Allah. Ya, terima kasih. Ayat ini mengandung namanya janji, ya, atau yang bisa disebut juga ini ada mengandung warisan dari Tuhan. Tuhan tidak memberi warisan seperti emas, perak, ataupun hal-hal yang lain. Itu tidak ada harganya buat Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan janji warisan ini, ya, untuk kita, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Saya minta Pak Srianto tolong bacakan. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak. Ya, ayat 12. Langsung Pak. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Iya, terima kasih. Amin. Kembali ke ayat 11. Nah, warisan tadi, ya, janji tadi adalah aku katakan di dalam Kristus
Karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Nah, jadinya apa tadi? Allah turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang menjadi pertanyaan, posisi kita itu di mana? Di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Ya, yang menjadi pertanyaan itu. Dan belum tentu orang yang ibadah itu benar-benar di dalam Tuhan. Ada juga orang-orang yang memang ibadahnya hanya merasa ya itu bisa saja. Yang penting saya hadir, apalagi kalau cuma seminggu. Ya, saya nggak tahu setiap harinya. Di hari Minggu aja masih bolos, apalagi hari-harinya dia dengan Tuhan. Ya, kalau secara logika saja ya, yang setiap hari Minggu ya dia harus datang ke gereja, bersekutu bersama-sama dengan jemaat, tapi dia masih bisa bolos. Ya, dengan alasan ada yang anaknya sakit, ada alasan inilah, ada alasan itulah. Kalau pergi oke lah, pergi silakan. Perginya kemana? Cari gereja. Kalau di kota banyak gereja. Mau pagi, siang, sore, malam ada. Ya, nah, untuk menerima janji itu kita harus di dalam Dia. Nah, kembali kepada janjinya di Roma 8 ayat 28 ya Pak. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kisah Adam dan Hawa waktu mereka berdosa, ya, Tuhan tidak membiarkan mereka itu hanya memakai apa? Memakai apa? Hah? Hah? Dan ada apa nih? Hah? Jadi ngomong pakai daun. Tetapi Allah dengan kasihnya, ya, tuh, ini Adam dan Hawa sudah berdosa, kan? Dengan kasihnya Dia mau memperhatikan kehidupan Adam dan Hawa. Dan pengorbanan pertama yaitu pada waktu Adam dan Hawa. Ya, Tuhan memotong hewan untuk kulitnya diambil untuk menjadi pakaian Adam dan Hawa. Jadi Tuhan tidak membiarkan ciptaannya itu binasa. Sebenarnya seperti itu. Yang maunya Tuhan itu seperti itu. Walaupun kita, Adam dan Hawa, itu sudah melakukan dosa. Allah bekerja, ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Berarti posisinya bisa waktu kita baik, benar? Amin. Amin. Waktu kita baik ada yang, atau waktu kita buruk. Amin. Amin. Amin juga dong. Oh, nggak ada baik itu jadi dosa. Ya, Tuhan itu bekerja di waktu kita buruk ataupun waktu kita baik. Tetapi, ya, bukan karena Tuhan bekerja mendatangkan keburukan juga. Ya, jangan salah ya. Kita garis bawahi, Tuhan itu bekerja mendatangkan sesuatu kebaikan. Dan yang dimaksud sesuatu ini, waktu kita keadaan buruk, Tuhan masih mau bekerja. Seperti waktu Adam dan Hawa melakukan dosa. Tuhan mengangkat derajat Adam dan Hawa untuk menjadi orang-orang yang tetap Tuhan panggil. Jadi apa ya, orang Kristen itu, orang percaya itu enggak cuma dapat baiknya saja. Ya. Di Alkitab sudah mencatat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, perjalanan hidupnya itu enggak semuanya mulus-mulus aja. Ya.
Mulai dari kisah Ayub, ya, bagaimana Ayub orang terkaya loh, ya, orang paling kaya, kata orang Cina, orang paling kaya, 9 anak, ya. Tapi bisa habis sehabis. Ya. Tetapi Tuhan bekerja di situ. Tuhan tidak membiarkan Ayub, ya, binasa. Walaupun iblis minta, ya, kalau dikasih tetap kaya, ya, nggak mungkin lah. Coba kasih miskin. Oh ya boleh, silakan. Asal jangan nyawanya, asal jangan jiwanya yang kau ambil. Loh, bagaimana nih kalau udah miskin? Anak-anaknya deh. Oh, kalau manusia kan kalau udah anak-anaknya diambil pasti labil, ya, pasti bimbang. Oh, gampang banget nih, bisa jauh dari Tuhan, ya. Tetapi Ayub tetap memegang teguh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia tetap ada di dalam Yesus karena dia tahu janjinya. Allah turut bekerja di dalam sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ya, setelah apa yang dialami Ayub, dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Sama juga dengan kisah Yusuf. Kalau kita mau tahu, Yusuf adalah anak tersayangan siapa? Yakub. Yakin deh. Nanti keluar loh deh tanggal 1 ujian. Oh tanggal 2 ya. Oh iya, beda sehari nggak apa-apa lah sama teman. Oh minggu kan ujian kita kan. Kenapa Cak? Santai aja. Yusuf ini anak kesayangan, sampaikan dibuatkan jubah yang indah. Bahkan di mimpinya dijanjikan Tuhan apa? Dia menjadi pemimpin. Dia menjadi raja, baik di keluarganya maupun di luar keluarga. Tapi kejadiannya apa? Dia sengsara, ya, dilempar ke sumur, dijual, ya, udah dijual lagi, jualnya 2 kali ya, saudaranya jual ke yang jadi budak. Nah dari yang pegang budak ini dijual lagi ke tante pot, ya kan berarti 2 kali loh. Statusnya dia jual belinya. Loh, Pak kalau motor 2 kali gimana Pak? Udah beda tangan ya Pak kan? Ya, udah nggak baik gitu. Di penjara, ya, di dalam penjara pun dia dipakai sampai akhirnya dia menjadi nomor 2 di Mesir. Jadi jangan apa ya istilahnya, orang Kristen nggak mungkin nggak susah, enggak, pasti. Kenapa? Karena Tuhan itu mau kita itu naik level, ya. Nggak ada nakoda yang mahir kalau tidak pernah membawa kapalnya untuk menghadapi gelombang tinggi. Benar? Ya. Nggak ada pilot yang mahir kalau dia tidak bisa menangani angin yang besar di atas, ya, dan sampai turun selamat di darat. Dari ayat Roma ini 8 ayat 28 kita akan mendapatkan yang saya dapatkan. Pertama, Allah bekerja tidak pakai jalan pintas. Ya. Semuanya harus proses yang sama tadi saya katakan. Jika saat ini kita sedang berdoa, apa yang kita doakan belum tentu kita langsung dijawab. Tetapi ada juga yang memang Tuhan buktikan kuasanya dengan secara langsung. Banyak kita mendengar, kalau Bapak Ibu mendengar, ya, di YouTube ataupun di segala media yang Bapak Ibu baca, ya, ada seorang pendeta
yang dia mau bikin KKR. KKR-nya ini di lapangan. Tetapi situasi tadinya baik-baik saja. Ya, memang dari mulai musim mau hujan, baru mau ya. Jadi kadang hujan, kadang enggak. Nah, tadinya baik-baik aja, siang itu baik, KKR-nya sore, mulai dari jam 4-an menuju sampai jam 8 malam. Itu di daerah Kalimantan apa Sulawesi, saya lupa ya. Nah, benar, mulai 1:30, 1:30 awan hitam itu kumpul, ya, gelap sekali. Nah, tim doa ini udah mulai itu di tenda belakang konser apa itu mereka udah mulai berdoa gandengan tangan, ya, untuk hujan ini tidak turun. Dan harusnya Bapak Pendeta ini yang akan KKR itu datangnya jam 6 sore. Tetapi karena lihat situasi awal itu, dia pergi dari hotelnya, dia datang jam 4 sore. Ya, jam 4 sore itu dia datang. Itu jemaat sudah banyak yang datang, sudah banyak. Walaupun hujan udah ada yang bawa payung, udah siap-siap lah. Karena memang mereka pengen gitu, pengen datang ke KKR itu. Dan pendeta ini ikut berdoa dengan tim doa. Dan apa yang mereka doakan itu terjadi. Ya, awan itu ada, tetap hitam, ya, tidak pergi kemana-mana. Tetapi hujan itu tidak turun di sekitar lapangan itu. Hujannya dibuang ke kota-kota di pinggir-pinggirannya. Ya, itu karena kuasa doa. Nah, Tuhan juga memberi seperti itu, jawab kita doa langsung Tuhan jawab, ada. Tetapi Tuhan ada. Tuhan juga mengajarkan kita untuk kita itu melalui proses. Ya. Yang kedua, ya, Allah juga mau dari ayat ini untuk memakai kita, potensi kita yang kita miliki. Ya, Tuhan nggak akan bekerja kepada orang yang malas-malasan, benar? Dia nggak akan melirik, jangankan mau bekerja. Dia nggak akan buka peluang, dia nggak akan buka berkat kalau kita bermalas-malasan. Ya, punya toko, buka bangunnya jam 8 pagi. Yang lain sudah melayani berapa kali, ya kan? Ini masih tidur, alasannya malamnya begadang. Begadang apa dulu, ya kan? Bermalas-malasan, tidak mau bekerja, ya, dapat pekerjaan kecil, pekerjaannya gini, nggak mau ah. Ini Tuhan gak akan bekerja kalau dia memang benar-benar tidak melakukan apa yang dia kerjakan. Nah, jadi saya langsung tercetus di AIDC ya, yang gembalanya itu katanya OB. Nah, OB di gerejanya AIDC, tapi bisa jadi gembalanya. Saya langsung cerita IDC itu, data saya nggak ada di catatan ini, nggak ada. Saya bilang pekerjaan yang sepele, tapi kalau dikerjakan dengan baik, bersama-sama dengan Tuhan. Pernah datang ke sini ya, dari papi meninggal gitu. Jadi gembalanya IDC, OB di gereja, ya. Buat Tuhan dia ada yang mau, asal kita mau potensi kita dipakai, ya. Oh, saya kan gak bisa apa-apa udah. Ya, kalau Ibu Kartini bisa kayak Bunda Luni, kayak Yoke antara ini. Ya. Saya kan udah kerja apa-apa ada yang katanya. Ada potensinya, ya. Potensinya apa? Ya, potensinya apa? Banyak. Mungkin secara jasmani tidak terlihat, tapi kita pakai potensi kita itu secara rohani, ya, menjadi tim doa sama. Amin. Kita nggak tahu
pagi berdoa untuk gereja ini. Amin. Doain Bapak Ibu Gembala, doain orang pastori, doain semua. Itu nggak kelihatan loh, nggak kelihatan. Tapi itu potensi dan Allah turut bekerja. Loh, saya ingat kesaksian apa ya? Emak-emak ya, emak-emak yang suka doa syafaat ini. Tapi saya nyambungnya apa ya? Anaknya apa masalah ya? Gara-gara doa emak ini ya, anaknya ini bisa lulus kuliah kalau nggak salah S2 ya di luar negeri dan kumlot. Nah mamanya hanya jualan apa ya? Kue apa masalah? Saya lupa kesaksiannya ini. Ya cuma ke ini aja di otak. Potensi itu ada di dalam itu. Nah Tuhan mau kita itu punya potensi. Ya, bagaimana potensi kita tidak bermalas-malasan mengerjakan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Nah sekarang ada soalnya, ada pertanyaan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada promosi dari Tuhan. Tapi ada pertanyaannya, bagi siapa? Untuk siapa? Ya, Allah turut bekerja itu di mana? Di orang-orang seperti apa? Yang pertama kepada orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana respon kita sama Tuhan? Ya. Tuhan dari dulu menciptakan kita manusia dibentuk ya dengan tangannya, dihembuskan nafasnya. Berarti begitu mengasihinya Tuhan, ya sampai yang terakhir Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan untuk menghapus dosa kita umat yang percaya kepadanya. Nah, bagaimana respon kita? Apakah respon kita mengasihi Dia? Ya, kalau orang yang saling mengasihi itu bolak-balik nggak itunya responnya? Bolak-balik kan? Saling pengertian, saling melengkapi, ya. Bagaimana dengan jam doa kita? Bagaimana dengan apa ya? Kita berdoa itu bukan hanya cuma sekedar kita berdoa, tapi ada waktu kita tuh bagaimana kita merenungkan dalam doa kita. Diam saja menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Tetapi hati dan pikiran itu fokus sama Tuhan Yesus. Kadang saya sampai pikiran saya itu membayangkan gambar Tuhan Yesus tuh, biar saya fokus. Soalnya kalau nggak begitu, kadang saya kalau berdoa kan itu ada salib tuh. Saya lihat ke salib tuh, salib di belakang. Biar saya fokus. Tadi melek, tadi melek. Lama-lama enak aja masuk dalam hadirannya. Tiba-tiba saya menyembah aja. Tiba-tiba bahasa roh saya keluar. Apa yang saya katakan di dalam hati itu terucap di diri saya dengan bahasa roh. Ya. Itu bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga mengasihi orang lain. Pertama dari orang seiman. Kalau keluarga sudah pasti ya. Itu sudah pasti kalau keluarga. Saling mengasihi. Tetapi bagi orang yang di luar kita, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, apakah kita masih mengasihi mereka? Memberikan apa yang Tuhan maukan kehendaki di dalam kehidupan kita untuk mereka. Mereka itu melihat kita itu seperti apa ya? Saya ingat tadi ada satu orang Muhammadiyah. Tadi kemarin ya datang ke toko. Dia lihat hari Minggu ada mobil polisi banyak. Ada mobil polisi itu polisinya banyak ya. Terus ke polsek pun ya. Ini pentolan orang Muhammadiyah.
acara hari Minggu. Enggak, ibadah biasa kok Pak. Kok ada polisi? Ya memang kayak gitu dari dulu juga Pak. Sejak ada teroris, saya jadi bingung sekarang ya. Masa orang ke gereja tidak dijaga-jaga? Kayak gitu kan dia ngomong. Ya mungkin itu sudah peraturannya. Tapi saya merasa kayak tercorek katanya. Saya merasa malu. Orang ibadah aja harus dijaga. Ya, mungkin di tempat lain masih dibutuhkan Pak. Kalau di house ini mungkin ya semaunya polisinya ya. Kadang sebulan ada sekali datang ya. Itu cuma tugas ke Polres aja lah lapor. Kata saya tak gitu. Iya kata dia kan. Dia bilang begitu bahwa orang beribadah aja dijaga. Kata saya nggak apa-apa lah Pak. Sama-sama aman katanya dia. Kata saya kan. Ya, yang kedua. Nah, Tuhan akan mendatangkan kebaikan itu kepada yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan itu punya rencana masing-masing di dalam kehidupan kita. Rencana saya beda dengan rencana Bunda. Ya, visi-misi Tuhan kepada Bunda itu beda sama visi-misi saya. Tetapi Tuhan sudah memanggil Bunda untuk menjadi anaknya, untuk melakukan kehendaknya. Nah, kalau Bunda melakukan kehendaknya seperti saya juga melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dan kalau kebaikan itu sudah datang, kita itu sepertinya enak sekali. Pekerjaan enak, anak-anak baik, suami istri baik, ya. Tetapi kalau sudah sesuatu mengganggu, ya, maka negatif yang saya bilang, orang Kristen itu bukan apa sih sebenarnya alergi, ya, alergi dengan keburukan, dengan masalah. Orang Kristen nggak ada masalah. Belum tentu orang Kristen itu malah diuji dengan keimanannya, ketekunannya, keteguhannya di dalam kita mengikut Tuhan. Supaya Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih kebenaran firman Tuhan. Saya selesaikan pada saat ini. Saya menggunakan musik dan sinar.
Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh
Kudus menjaga kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali.